Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di YouTube sekolah, apalagi khususnya murid-murid SMPN 18. Nah, kali ini di sesi Sekreto episode 4 kalau nggak salah. Sekarang kita akan membahas tentang pertemanan sebaya. Nah, yang sebenarnya teman-teman sudah banyak mengisi nih di Sekreto, yang kayak banyak sekali ada yang masalah keluarga, ada masalah self harm kemarin, terus ada yang kadang juga ada yang curhatan masalah ekonomi juga ada. Nah, ternyata dari seluruh Sekreto yang teman-teman sudah isi, ternyata kebanyakan yang menyatakan suka, Pak. Kamu ya, kalau ya kayak contohnya nih Pak, kayak ada yang ngisi, saya untuk kakak kelas 8 yang di pojok nih, saya ngekerasin kamu. Gitu. Kayak menyatakan ketertarikan lah Pak. Nah, Itu kalau zaman saya dulu biasanya lewat pesan radio. Pesan radio. Nah, Jadi kirim SMS ke adminnya, titip salam buat ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata di Sekreto kita itu hampir 8, mungkin lebih ya, yang menyatakan ketertarikan. Nah, menurut Pak Zul sebelum kita mulai ini, mungkin ini narasumber kita baru, yang biasanya kan Pak Bulung sama Bu Titin. Nah, kali ini kita ditemani Pak Bas dari guru BK. Kebetulan juga guru baru kita. Yang di sebelah kiri saya paling bocah itu Pak Zul dari tim inklusi. Nah, keduanya ini kayaknya akan mengulas sedikit tentang ketertarikan ini Pak. Karena banyak sekali masukan dari Sekreto. Mungkin tanggapannya dari Pak Bas itu seperti Oke, ya. Kalau menurut saya ya, perasaan suka dengan lawan jenis itu memang kebanyakan muncul ketika di masa-masa remaja. Ya, remaja bisa dikatakan mulai SMP gitu, kelas 1 SMP. Ya, karena teman bermainnya baru atau teman sekelasnya itu baru. Jadi ada yang tidak sama dengan teman kampungnya, entah dari cara segi penampilan atau kepribadiannya berbeda. Akhirnya dari situ muncul rasa suka terhadap orang lain. Nah, terus apakah perasaan suka ini wajar atau tidak? Nah, kalau menurut saya pribadi, ini seperti kalau kalian haus butuh minum, kalau lapar butuh makan. Nah, perasaan suka ini ya alamiah, sudah ya memang kodratnya manusia itu, apalagi di usia remaja ini muncul ketertarikan pada lawan jenis. Nah, yang perlu perlu digarisbawahi itu kalau tertariknya sama sesama jenis. itu kayak kelainan. Kalau biasanya perjalanan teman-teman kan Tuhan kan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko. Atau Adam dan Agus. Ya. Gitu. Oke, seperti tanggapannya dari Pak Bas nih. Ini kita langsung tanggapnya dari Pak Zul nih. Seperti apa nih Pak ini anak-anak ini? Iya, emang kalau menitik dari riwayat kita ketika remaja itu emang perasaan suka itu muncul ya ketika SMP itu kuat-kuatnya. Dan seiringan dengan kuatnya perasaan itu, kadang kita melakukan hal yang baru. Maksudnya ada perubahan perilaku yang sebelumnya kita tidak lakukan, tiba-tiba dilakukan karena atas dasar perasaan suka. Nah, mungkin ini coba saya kaitkan sama beberapa teori dari psikologi yang salah satunya dari Erikson, psikologi perkembangan psikososial, di mana Erikson itu menyatakan bahwa perkembangan ego itu berdasarkan dari pengalaman baru dan informasi baru yang dia terima ketika dia berinteraksi. Nah, ketika berinteraksi inilah kita ada beberapa remaja ke remaja ketika berinteraksi ini timbul perasaan suka gitu. Akhirnya dari dalam dirinya, di id-nya itu muncul suka banget sama ini, tetapi di
super egonya dia mengatakan, oh kamu ini masih remaja, cobalah ditahan dulu, fokus belajar dulu. Nah sedangkan ego sebagai penengah antara id dan super ego itu menyatakan, nggak masalah, aku menyatakan nggak masalah aku memiliki rasa suka, tetapi ketika aku meluapkannya itu mungkin lebih ke arah positif. Kadang kita kan pengen menunjukkan kepada beberapa anak yang kita suka, tapi harus yang lebih positif, entah kita lebih giat belajar untuk berprestasi ataupun non akademik seperti lomba, ekskul, lomba-lomba sampai kita bisa juara 1. Nah itu perubahan perilaku ke arah positif untuk ya memuaskan kita agar bisa istilahnya menarik perhatian ke teman yang kita sukai. Tapi kalau ke arah yang negatif, ya itu yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai ke arah negatif seperti pengen menarik perhatian dengan merokok atau membuli teman untuk menunjukkan. Itu Pak ya, biasanya kan terlihat maco Pak. Nah, aku tak jadi ketua geng Nah, kan ada itu yang nggak boleh ya. Itu yang perlu digaris bawahi. Gitu Pak. Iya, kalau kata orang-orang kan apa ya, mengejar kayak bucin, tahu bucin? Bucin. Sih katanya aku lupa. Budak cinta. Ya kan kayak, kamu malah bucin gini-gini lah. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman bisa diarahkan ke hal positif. Jadi bukan ke hal negatif kayak yang sudah dijelaskan oleh Pak Zul. Nah, langsung ke perayaan pamungkas nih Pak. Untuk pesan-pesannya nih buat anak-anak. Ya, memang kan fenomena ini kan memang di SMP tidak bisa terelakkan. Apalagi mungkin ya gimana ya, perasaan suka itu pasti ya apa yang kata Pak Mas tadi ya, memang kuat-kuatnya di SMP apalagi. Mungkin mau pesan-pesannya buat anak-anak, apalagi kan lebih dari 8 Pak, mungkin ya bisa untuk seluruhnya mungkin untuk apa pemirsa-pemirsa yang lain. Mungkin yang percaya diri menyampaikan 8 orang Pak ya. Iya. Tapi selebihnya bukan mengalami. Iya, mengalami. 8 orang ini mewakili. Iya. Ya, memang perasaan suka itu ya tadi saya sebutkan alamiah ya. Tapi ingat kita tetap punya batasan ya. Di sini karena kita posisinya masih pelajar ya. Di sekolah juga punya aturan, di rumah punya aturan ya. Bahkan di lingkungan di masyarakat itu juga punya aturan. Di sana ada norma, ada adat istiadatnya seperti apa ya, ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Bahkan ada aturan agamanya juga Pak. Nah, ya bahkan di aturan agama pun sebenarnya pacaran itu tidak boleh. Nah, tapi perasaan suka ini kan tetap muncul. Nah, cara menyalurkan perasaan suka itu seperti apa? Mengekspresikan perasaan suka itu seperti apa? Kita bisa misalkan kamu tertarik dengan seseorang, menyampaikan perasaan bahwa aku suka sama kamu. Nah, tapi saya istilahkan begini. Kalau kita menyukai seseorang itu ibarat menggenggam pasir. Semakin erat kita genggam, pasir yang kita dapat itu semakin sedikit, atau bahkan kita tidak dapat apa-apa. Nah itu sama halnya dengan perasaan yang kita miliki. Kita semakin menggebu-gebu, akhirnya pokoknya harus memiliki. Bahkan misalkan sampai ada yang rebutan pacarnya atau rebutan gebetannya misalkan ya. Nah itu semakin kalian menggebu-gebu, kalian malah tidak mendapatkan apa-apa. Bisa jadi orang yang kalian sukai itu jadi hilang feeling ya, ya, ilfil ya, ya. Nah, akhirnya malah menghindar. Nah, kita cari cara-cara yang lebih elegan dalam menarik perhatian orang yang kita suka. Bisa dengan cara meningkatkan hasil akademik ya, dalam hal belajar ya, prestasi nah, juga, prestasi atau lomba-lomba. Ya, baik bisa di dalam pelajaran atau di ekstra itu tadi ya. Atau Pak biasanya saling support. Nah, ya bisa saling support. Jadi ibarat kalian suka dengan seseorang, jangan terlalu menggebu-gebu sekarang, karena belum tentu juga kalian setelah selesai dari sini akan bertemu dengan orang yang sama terus ya. Kalau pengalaman saya pribadi, saya sempat suka sama seseorang di usia SMP,
toh ketika SMA-nya ternyata dia pindah keluar kota. Nah, akhirnya apa yang sudah saya lakukan barangnya dulu menggebu-gebu suka, akhirnya ya pupus hilang karena ya situasinya sudah beda kota, ya kan. Nah, jadi kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman saya jangan terlalu erat untuk menggenggam itu tadi, karena hasilnya bisa percuma dan kita bahkan tertutup pandangan kita hanya pada satu orang. Yang cantik cuma itu, misalkan yang ganteng cuma itu, padahal di luar sana kepribadian orang itu beda-beda. Tuh nyambung sedikit ya memang ya kita harus jangan terpaku dengan satu orang aja. Kan kita kan SMP di Kota Malang kan ada 1 sampai 30 Pak ya. Swastanya juga banyak. Belum tentu lah kalau kata orang itu jodohnya bukan ya belum kan maksudnya masih panjang juga. Jadi ya seperti yang tadi kata Pak Bas mungkin bisa dilakukan. Mungkin dari pesan dari Pak Zul nih buat adik-adik gitu. Ya kita aja ya, Pak Bas sudah banyak. Saya bingung mau ngomong apa. Ini jadi kalau emang kita kan nggak bisa ya nyetok perasaan suka itu nggak bisa. Wajar banget kalau kita itu punya rasa suka terhadap seseorang. Cuman yang perlu digarisbawahi ya gimana caranya kita bisa mengontrol perasaan itu gitu. Kita interaksi sama orang itu banyak banget dan kita akan memiliki feel perasaan apapun yang muncul di situ itu banyak banget. Nah itu kalian harus benar-benar bisa menyaring, bisa benar-benar memikirkan kira-kira apa sih yang akan saya ambil dan akan saya keluarkan atau akan saya tirukan gitu. Jadi nggak serta-merta ketika kita berinteraksi, ketika kita ngobrol sama teman, sama orang lain, kita akan menirukan hal-hal baru itu atau pengalaman-pengalaman baru yang kita udah dapatkan. Soalnya ada yang nggak cocok sama diri kita juga punya kepribadian bawaan gitu. Nah di situ kalian menyaringnya di situ. Kira-kira yang cocok untuk aku yang lebih positif itu yang mana? Jadi kalian harus pintar-pintar menyaring semua hal di dunia ini agar kalian bisa lebih berkembang, lebih baik lagi. Gitu. Oke, saya boleh nambahkan sekali lagi. Ya, jadi ini ingat ya, kalian tugas utamanya ketika SMP itu apa sih? Ya, apakah misalkan suka sama orang itu termasuk kebutuhan utama kalian? Kan tidak. Tugas utama kalian ketika sekolah yaitu belajar. Jadi jangan sampai tugas utama itu dilupakan sehingga kalian fokus ke hal-hal lain yang bahkan nanti bisa mengganggu hasil belajar kalian, bisa merugikan diri sendiri. Betul. Jadi ya ingat tujuan kalian masuk ke SMP Negeri 18 dulu apa ya. Orang tua kalian memberikan amanah kalian ke SMP Negeri 18 itu untuk melakukan apa, itu yang dilakukan dulu. Selebihnya itu adalah bonus ketika kalian menjalani pendidikan di SMP Negeri 18. Oke, jadi sebenarnya poinnya sudah dapat ya teman. Ya kembali lagi sih kalau saya merangkum sedikit dari Pak Bas sama Pak Zul ya, namanya siswa ya memang kita harus lebih banyak belajarnya lah. Mungkin masa atau fenomena ini ya kayak corak lah. Apa ya, kalau kita beli ayam atau mie ya ada ayamnya, tambah caos sedikit. Nah seperti itu. Jadi jangan lupakan kewajiban kamu, apalagi ya di masa sekarang Pak ya. Memang berteman itu ya apa yang kata Pak Zul, memang harus kadang kita juga pilih-pilih Pak ya untuk berteman. Tapi kita harus pilih-pilih yang benar. Teman ini yang membawa aura positif atau dampak positif ya kenapa tidak gitu loh. Ataupun sebaliknya kalau memang punya teman yang mungkin banyak hal negatifnya ya harusnya dipertimbangkan Pak ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin terima kasih Pak Bas sama Pak Zul telah datang dan mungkin kita akan banyak-banyak episode skripto lainnya. Tentunya untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, ya itu sebagian dari curhatan teman-teman kalian atau siapapun tentang keras-keras atau ketertarikan di masa SMP. Mungkin sekian episode skripto kali ini. Mungkin untuk teman-teman yang mau terus
maksudnya yang mau menyampaikan keluh kesah atau apapun bisa nanti linknya akan saya taruh di link deskripsi, jadi kalian bisa bebas mau curhat mau apapun bisa. Nanti kita akan buatkan kayak video-video ini tanggapannya atau mungkin pesan-pesan biar kalian apa ya, setidaknya biar tahu jalan lah, biar nggak terjerumus atau di apa permasalahan pribadi atau hal yang lain. Tentu seperti ya kayak yang ini, takutnya kan apa ya, pertemanannya jadi negatif kan, Ya. untuk berdampak ke kewajiban kalian untuk di bidang akademik lah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit berarti. Heeh. Kok tak edit itu? Oh, 16. 16, Pak. Lah kan, anu, persiapan, Bang.